keadilan kesembuhan. Menjadi semua orang sakit. Orang kesembuhan. Keberanian untuk berdoa. Ternyata kesembuhan yang Tuhan Yesus beri kepada saya itu juga menolong menyembuhkan orang-orang sakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berada kembali di Aku Ditolong Tuhan dan bersama dengan saya Pastor Andi Simon dan istri dan anak-anak yang luar biasa. Ini kesempatan yang istimewa. Saya akan bertanya-tanya tentang bagaimana awal perjalanan dan goal yang ingin dicapai oleh Pastor Andi Simon di dalam pelayanan ini. Baik, Shalom Pastor Andi Simon. Shalom. Wah, luar biasa. Ini kesempatan yang istimewa sekali. Saya ingin bertanya kepada Pastor Andi ini, bagaimana awal pelayanan ini ketika dipanggil di dalam pelayanan kesembuhan mujizat ini, perasaannya pada awal-awal itu seperti apa? Halo semuanya yang ada di channel ini ya, Bapak sekalian. Kalau bicara soal prinsip Alkitab kan itu perintah, Pastor. Iya. Tapi kan rasanya pengalaman itu akan mendorong seseorang untuk menghidupinya. Iya. Salah satu yang kuat pengalaman hidup saya bersama Tuhan Yesus adalah ketika saya sakit. Ya, saya sakit itu waktu SGOT, SGPT saya tinggi banget. Liver juga. Iya, badan saya kuning, Ya. bibir saya pecah, saya kena kemarin virus herpes. Oke. Ya, dan ini kan terus ada nih, saksinya benar. Itu bagaimana kondisi saya waktu itu? Ya, kurus, lemas, pokoknya badan yang biasa gemuk jadi kurus. Tapi saya lihat luar biasa imannya. Dia di kaca dia bilang, saya bukan orang sakit, saya sehat. Makanya di waktu itu dokter dia minta pulang sama dokter. Harus masuk rumah sakit. Saya nggak masuk, cuma karena sudah drop banget. Dokter sempat juga kasih kata-kata, menurut saya sih agak-agak gimana gitu ya. Meskipun you seorang pastor, bed rest 2 bulan. Ya sudah akhirnya. Karena biasanya kalau liver, SGOT, SGPT tinggi memang harus bed rest. Iya. Lalu bagaimana Bu Shirley? Setelah itu pastor minta bilang ke dokter, saya mau pulang hari Itu ini. 1 hari atau 2 hari ya? 2 hari. Hari 2 saja. Saya mau pulang hari ini. Dokter bilang, saya tidak tanggung jawab kalau pastor ada apa-apa. Pastor bilang, saya tidak apa-apa katanya. Akhirnya dia pulang. Ya saya balikin lagi. Emang kalau saya sih dokter tanggung jawab gitu. Karena saya tahu bahwa hidup dan mati saya bukan di tangan dokter dong, tapi di tangan Tuhan Yesus. Oke. Ya terus Bu Shirley terus lanjutkan. Akhirnya pulang. Pulang. Akhirnya pulang. Sehat sampai sekarang. Luar biasa, malah lebih sehat. Luar biasa, nafasnya baik, semua baik, nevernya baik, semua baik. Wow. Karena iman, karena percaya. Iya. Nah, lantas pertanyaan harus jawab dong ya. Oke, silakan. Dari sanalah salah satu pengalaman hidup saya yang kuat. Saya sadar oleh berkat Tuhan, karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, ternyata kesembuhan yang Tuhan Yesus beri kepada saya itu juga menolong menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi ada sebuah pengalaman spiritual terjadi dalam masa hari pertama atau setengah hari itu. Ada suara berkata, audible, tempatmu bukan di sini. Ini rumah sakit. Rumah sakit tempat orang sakit. Tapi kan saya sakit. Kamu bukan tempatmu di sini. Ya sudah, tadi saya ke dalam infus itu, saya kamar mandi, ke rumah sakit. Saya bilang, Andi Simon, memang tubuhmu kurus kering sampai 20 kilo turun, mata kuning, kuku kuning, kulit kuning, ini sakit, ada lever, ginjal bengkak. Tapi tempat nggak di sini. Maka pulanglah sekarang juga. Lalu tadi dokter panggil, dokter berkata kalau pulang nggak ada tanggung jawab, ya kita pulang. Nah dari sana, ketika saya pulang itu masih kondisi sakit. Seperti biasa,
saya bangun subuh, sembahyang, doa, masih lemah. Sampai setelah doa, tidur lagi. Sekitar jam 7:30 pagi waktu itu, membaik keadaan saya. Membaik, saya nggak mau perasaan. Saya ke lab yang sama memvonis saya, lab saya semuanya yang tadinya ada asam urat bermasalah juga, kolesterol tinggi, bintang-bintang gitu, diabetes juga. Saya divonis diabetes, Pastor. Saya divonis harus pakai insulin. Jadi meskipun kita bisa lepas, dokter bilang kan kamu harus sisa umur insulin. Saya divonis hepatitis ya, hepatitis sudah ada. Tapi ketika aliran kesembuhan itu mentouch tubuh saya, di lab Khatulistiwa Balikpapan, hasil saya bintangnya selama tinggal bintang-bintang. Amin. Wow. Jadi karena pengalaman itu, Iya. percaya bahwa kesembuhan itu ada, mujizat berlangsung. Dari sana kemudian melangkah melayani. Lalu saya ketemu dokter saya, tangani saya. Hah? Pakai apa? Saya bilang, dokter, percaya nggak ada kesembuhan? Iya sih, kita di sekolah medis ada sedikit belajar soal itu ya. Ya sudah, inilah karena kondisi saya langsung naik badannya, bibir saya pecah. Wah, sekarang kata orang bibir ke dulu tak begini. Sekarang seperti orang yang tidak pernah merokok. Padahal saya dulu perokok keras. Seorang perokok biasanya identik bibirnya hitam. Tapi kalau saya buka masker kecil, agak merah-merah gitu. Ya, inilah kesederhanaan Pastor Andi Simon yang pemakaian Tuhan sudah begitu luar biasa, tetapi pribadinya tetap humble, dan keluarga ini keluarga yang sangat sederhana, padahal pemakaian Tuhan yang luar biasa. Itu keren. Lanjut Pastor Andi Simon. Nah, dari sana akhirnya kami melayani Tuhan. Dalam pengalaman kami belajar, dan ternyata atas anugerah Tuhan, aliran kesembuhan Tuhan kasih kepada hidup kami ini juga Tuhan salurkan, alirkan ke tubuh orang-orang yang sakit. Kira-kira itu salah satu langkah besar yang Tuhan kasih, pengalaman kuat. Mulailah program ini. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika melayani orang sakit itu, ada perasaan apa, atau ada gerakan apa, atau ada tanda apa sehingga ketika mendoakan itu mereka alami mujizat? Mujizat punya Tuhan. Oke. Tetapi sebagai saluran kita pasti merasakan. Contoh saja seperti saat kita live streaming. Bahkan saat-saat seperti ini kita pasti merasakan something. Nah, suasana atau kita pakai bahasa manusia, perasaan itulah yang menemani saya melayani Tuhan, mendokor orang sakit. Dan ternyata situasi, keadaan, ada yang bilang merinding-merinding, atau apakah hadirat Tuhan kita sering urapan Roh Kudus itu yang menemani. Jadi ketika kita men-touch in Jesus name, sebetulnya bukan tangan saya, tetapi ada tangan yang tidak kelihatan yang penuh kasih. Itulah yang saya nggak tahu bagaimana cara kerjanya, mengoperasikan, mengubahkan, mengstrumkan, dan saya tidak berharap lebih. Yang saya percaya, saya berpegang Yohanes 1:12. Setiap orang percaya diberi kuasa, maka saya menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, itu saja. Dan hari ini puji syukur banget, kesaksian-kesaksian setiap hari masuk, ya mereka menyaksikan, ya kita hanya mengekspos saja bagaimana apa yang mereka cerita. Contoh, Pastor setelah doakan saya hamil. Saya bukan spesialis bikin hamil orang ya. Pastor setelah doakan kansernya hilang, leukemianya negatif, macam-macam. Jadi saya hanya mengpublish seperti apa yang mereka rasakan. Oke, baik saudara. Jadi dari jawaban ini ada dua hal yang saya simpulkan. Yang pertama adalah bagi rekan-rekan para duta Kristus, pelayan Tuhan yang melayani, engkau tidak melayani sendiri, tetapi ada rasa, ada getaran, ada kuasa, ada penyertaan, itu mesti ada di dalam diri hamba Tuhannya. Itu yang pertama. Karena kalau dengan diri sendiri pasti nol. Tetapi karena ada rasa getaran, penyertaan, kehadiran Tuhan, kalau Pastor Andi Simon bilang aliran kesembuhan itu dia rasakan lalu dialirkan. Itu yang pertama bagi hamba Tuhannya. Bagi jemaat
bagi siapapun jemaat, perlu saudara ketahui bahwa ketika Pastor Andi Simon dan kami mendoakan saudara, itu ternyata bukan dari kekuatan manusia sendiri, karena manusia sendiri tidak ada apa-apanya. Saudara sering mendengar statement Pastor Andi Simon, saya tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dan itu betul. Jadi Pastor Andi Simon mendeklar bahwa dia tidak ada apa-apanya, yang menyembuhkan saudara, yang menolong, mujizat berlangsung, itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Ini keren sekali. Amin. Nah, sekarang Pastor Andi Simon, dalam fondasi prinsip dalam pelayanan itu, mindsetnya seperti apa untuk jemaat ditolong Tuhan? Saya diutus. Saya diutus. Apa pasal bahasa Inggrisnya kalau diutus ya? Apa messenger? Messenger? Iya. Ya kira-kira gitulah, makhluk kita nggak terlepas bahasa Inggris. Nah, prinsipnya saya diutus. Boleh saya jelaskan sebentar? Ya, silakan. Ketika saya memberikan anak saya uang, nak pergi belikan mie, atau apa, nasi kuning, kita di Makassar ini, atau pangsit mie yang hauce. Anak saya nggak ragu, dedinya suruh, uangnya ada. Sampai dijual nasi kuning, pangsit mie, dia tinggal membeli, pay, take away. Prinsip diutus. Ketika dia lakukan hal yang salah, saya katakan salah ya, karena dia tidak mengerti prinsip itu. Apa itu? Sampai jual nasi kuning atau pangsit mie, Dedi, tolong dong tawarkan. Padahal sudah cukup uangnya. Dedi, tolong dong bayarkan. Dia udah pegang uang. Kira-kira ilustrasi ini menggambarkan kekristenan yang ada di dalam hidup orang percaya. Mereka ketika mendoakan orang sakit, mereka lupa mereka diutus Tuhan. Sehingga dalam praktek sehari-hari real di lapangan, tanpa sadar, sorry to say, mereka justru memerintah, menyuruh Tuhan melakukan. Sama halnya tadi, sudah pegang uang, disuruh, sampai di sana, Dedi, bayarin lah Dedi. Tolong please bayarin. Nah, konsep-konsep itu dulu saya alami. Ketika doa orang sakit, Tuhan Yesus tolong dong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan sembuhkan, tolong Tuhan sembuhkan. Kepadamu sudah beri kuasa, sembuhkan orang-orang sakit. Jadi atas dasar otoritas itu, saya berkata, hai orang-orang sakit, in Jesus name, you heal. Karena atas otoritas, kuasa Tuhan diberikan kepada setiap orang percaya. Tinggal bagaimana orang percaya, saya pakai bahasa ini, dan digoreng-goreng ya, mengolahnya. Tentu untuk mengolah itu dia menghidupinya. Ya, oke. Iya, itu prinsip yang sangat-sangat saya setujui, dan itu memang biblikal, itu memang alkitabiah. Nah, ini akan menjadi berkat bagi semua rekan-rekan pelayan Tuhan, para duta Kristus, dan juga bagi semua yang terlibat di dalam pelayanan. Ini keren sekali, karena kesalahan yang sudah lama dianggap kebenaran, sekarang dibukakan kebenaran yang sesungguhnya. Saya, Pastor Andi Simon, dan saudara yang melayani itu, engkau adalah messenger, engkau diutus, engkau sudah diberi kuasa, engkau mendoakan di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Oke, yang terakhir sekarang. yes. Saya mendengar ada rencana untuk pembangunan kolam Bethesda. Itu seperti apa, Pastor? Iya, kolam baptis, sudah selesai. Tadi dibangun, sudah selesai. Kita dalam kesempatan ini Bapak Ibu kita undang nih Pastor Yusak nih. Nanti ikut datang ya, mendoakan, meresmikan, dan juga jika bersedia, banyak tuh kayaknya di kota-kota sudah minta kapan akan datang mereka minta dibaptis dan Wow. Jadi tanda orang percaya kepada Yesus, declare kepada dunia adalah melalui baptisan. Ya. Senang sekali bersama-sama dengan Pastor Andi hari ini. Bagaimana sih kalau anak-anak diberikan kesempatan untuk bercerita tentang ayahnya dipakai Tuhan semacam ini, boleh nggak anak-anak? Ayo, lanjut. Anak yang pertama Spanik dan anak yang kedua Weaver. Silakan, siapa dulu? Cece, silakan. Cece, silakan Cece. Perasaannya seperti apa waktu Papa dipakai Tuhan sedemikian rupa? Keren gitu.
Kayak keren begitu ya. Karena melihat dengan mata kepala sendiri ada orang-orang sakit yang disembuhkan, ada orang dirasuk setan dan setan diusirkan. Wah, itu keren gitu ya. Satu kata keren ya. Unik ya. Kalau Weaver satu kata saja deh, atau cerita seperti apa? Ketika melihat Bapak pemakian Tuhan luar biasa seperti ini, Weaver. Senang. Senang gitu ya. Bangga. Ya, kalau Weaver berkata senang, keren, senang, ya itu sesuatu yang ini karunia ya. Nah, karunia biasanya kalau sesuatu yang seperti ini itu menjadi viral, menjadi viral. Tetapi kalau viral itu kan cuma dalam hitungan bulan, dalam hitungan tahun, setelah itu selesai, tidak ada lagi kelanjutannya. Tetapi saya melihat ini, Pastor Andi ini bukan hanya viral, tetapi berjalan bertahun-tahun. Pastor Andi bisa ceritakan dari tahun keberapa itu, dan apakah kepingin menjadi viral atau ada goal yang ingin dicapai? Silakan Pastor Andi, tahun berapa mulainya? Kalau di YouTube ya, di YouTube mungkin ada 10 tahun ya. 10 tahun ya. Bu Shirley berkata sudah 10 tahun menjadi viral. Tetapi belum viral Pastor. belum viral ya. Belum. 10 tahun itu seperti kuburan. YouTube itu sepi. Dalam berkat Tuhan, saya sudah belajar melayani hampir 20 tahun. Tapi yang disampaikan oleh Pastor Yusak tadi itu mungkin masih hitungan 2-3 tahun saja. Ya, barangkali Bapak Ibu, setiap orang di hadapan Tuhan ada sesi atau musimnya. Jadi bagian kita, pemirsa sekalian, aku ditolong Tuhan ya, bertekun setia, ulet, jangan pernah menyerah, jangan padamkan iman, jangan kau hanyut dalam dunia tanpa harap. Yang sudah biar berlalu, tapi esok dan sekarang kita harus jadi berkat untuk generasi mendatang. Ya, dan dalam berkat Tuhan hari ini, saya pun tadi berpikir seperti Pastor berkata bahwa viral itu bisa seminggu, bisa sebulan, setahun bahkan jarang. Namanya viral itu maksimal sebulan deh. Sudah itu ada viral si A berikutnya, si B berikutnya. Tapi dalam kehendak Tuhan hari ini saya melihat ini seperti sebuah movement fenomenal yang fundamental yang menjadi gelombang seperti yang semakin besar. Dan saya punya kerinduan, ini doa saya dari Tuhan, biarlah ini menjadi monumen dari movement menjadi 2M, movement dan monumen. Artinya dalam berkat Tuhan, suatu hari sebagaimana pelayanan YHS, ya, beliau sebagai founder, ketika Tuhan panggil, tetap ini menjadi monumen. Demikian pun pelayanan doa in Jesus name. Suatu hari ketika Tuhan panggil saya, biarlah juga akan menjadi monumen, benih-benih yang tersebar. Banyak orang percaya juga akan berdiri di jalan-jalan dan berkata, Yesus Kristus Sang Penyembuh. Amin. Iya, ini jawaban yang tidak terduga sebelumnya. Dari viral menjadi movement pun bisa hilang. Tetapi Pastor Andi berkata supaya ini pelayanan monumental, jadi berlangsung untuk seterusnya. Dan di kekristenan sangat diperlukan pelayanan kesembuhan yang monumental ini. Dan saya sangat percaya melalui Pastor Andi dan imannya dan kerinduannya ketika dipanggil Tuhan, tetap kekristenan di Indonesia ada pelayanan yang monumental. In Jesus name, yes. Kesembuhan, mujizat tetap dialami oleh orang-orang yang percaya Yesus Kristus Tuhan. Yes. Ada lagi closing statement yang mau disampaikan kepada pemirsa Aku Ditolong Tuhan, silakan Dr. Andi. Makasih Pastor Yusak. Bapak Ibu sekalian terkasih ya, setiap kita ditolong Tuhan itu nggak sia-sia. Sama halnya setiap kita membeli benda, itu pasti ada tujuannya. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, ini kan yang nonton banyak banget dan yang sudah diberkati banyak banget. Ketahuilah, ketika Tuhan menolong hidupmu, Tuhan punya maksud yang mulia untuk memakaimu sebagai alat bagi kerajaan surga. Karena kita warga surga dong, ya. Bless you. Amin, 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 amin. Baik saudara, demikian bincang-bincang dengan Pastor Andi Simon, Ibu Shirley, Spanik dan Weaver, keluarga yang sedang viral dan tidak berhenti di viral.
tetapi yang akan alami movement kegerakan ini, dan tidak berhenti di movement, tetapi pelayanan yang monumental dan akan mewarnai kekristenan di negeri ini. Melalui program Aku Ditolong Tuhan, saya percaya bukan hanya orang lain ditolong, saudara pun pasti akan ditolong Tuhan. Tetap percaya, tetap berdoa, tetap setia di dalam mengikuti acara Aku Ditolong Tuhan ini. Dan saya sangat percaya sesuatu yang baik sedang terjadi di dalam kehidupan saudara. Masih ada Tuhan, masih ada harapan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin, amin, amin. Bless you semuanya.